ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu booster banget teman-teman. Itu mood booster banget. Caranya kita baca berulang-ulang. Kalau kita lagi kayak ngerasa kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah gak nolongin saya, baca lagi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya gak berhenti dari masalah ya? Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak meninggalkan kamu, gak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah kita. Ketika kita tidak lagi berharap kepada siapapun kecuali Allah, saat itulah kita makin kuat. Ketika kita punya banyak harapan kepada makhluk, saat itulah kita lemah. Terus kalau gitu nggak boleh kerjasama dengan makhluk? Nggak, ini bab ikhtiar. Bedakan bab ini berdua. Bab tawakal dengan bab ikhtiar. Ini dua bab yang berbeda. Bab ikhtiar, bab zahir. Bab tawakal, bab batin. Yang kita omongin sekarang urusan batin. Bab yakin kepada Allah. Ketika yakin kita mendua dari Allah kepada makhluk, saat itu kita lemah. Makin banyak makhluk yang kita harapin dari dia, makin kita lemah. Makin sedikit makhluk, makin kita kuat. Makin tidak ada siapapun kecuali Allah. Hasbunallah. Itulah puncak dari kekuatan kita. Ternyata kekuatan kita biar kita woles, kuat, tenang menghadapi masalah itu bukan ketika kita berpikir masih ada yang nolongin kita di antara makhluk. Justru ketika kita berpikir udah gak ada yang nolong, saya mah berharapnya ke Allah aja. Saat itulah menjadi kuat. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah gak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia ngecewain kita karena emang dia gak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia gak sayang sama kita, tapi dia gak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat. Tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia gak mampu. Tapi Allah maha baik dan maha mampu. Bukan cuma maha baik, kalau baik doang gak mampu, ya apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, gak ada batas. La haula wa la quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Selaras antara lisan dengan hati kita. Dan Allah tergantung prasangka hambanya kepada dia. Artinya Allah tergantung gimana yang kita rasakan di dalam hati kita, bukan dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Allah gak ngelihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan. Allah ngelihatnya apa yang kamu rasakan. Lisan kita meneriakan hasbi Allah itu kenceng, tapi hatinya labil. Kata lisannya cukup bagi saya Allah, kata hatinya benar gitu. Kata lisannya cukup bagi saya Allah, la haula wala quwata illa billah, hatinya bilang tapi kan. Jadi yang berbicara dengan Allah ke langit ketujuh itu bukan lisan kita. Kadang lisan kita hanya berbisik, tetapi langit ketujuh itu bergetar oleh bisikan lisan kita. Lisan kita cuma berbisik, Ilahi, ilaika ufawwidu amri. Cuma ngomong gitu, ya Allah, saya serahin semua urusan saya kepadamu. Mungkin teman kita di sebelah juga gak dengar, tapi kalau yang berbicara itu adalah hati, maka arasy Allah itu akan bergetar. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita gak sholat. Harusnya kalau gak sholat itu langsung dibinasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shaf pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astagfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting,
update status, story. Terus storynya tuh curhatnya minta respon lah gitu. Dengan kasih polling lah, dengan request lah gitu kan. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Sebelum kita memanggil netizen. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbil firli warhamni wajburni. Nah, cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, kekecewaan yang masih wajar, maka yakinlah Allah gak akan pernah ngecewain kita. Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah gak pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka. Pernah dibenci sama orang tanpa alasan? Pasti pernah. Pernah membenci orang lain tanpa alasan? Mungkin pernah. Tapi Allah gak. Allah gak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Usaha sudah, duit ada, badan sehat, tak jadi berangkat. Qadarullah. Itu kata Nabi, kalau menimpamu sesuatu, kau sudah usaha maksimal. Qadarullah. Jangan pikir-pikir. Pikir-pikir kenapa tak jadi, 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 kenapa tak jadi. Itulah orang stres. Qadarullah. Qadarullah. Sya'allahu kan wa illam sya'lam yakun. Karena Allah berkehendak jadi, kalau Allah tak berkehendak tak jadi. Mungkin ada hikmah di balik itu. Asa anta karahu syai'an. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu. Ya ja'alallahu fihi khairan katsira. Padahal di situ ada hikmah yang sangat besar. Usaha sudah, tapi bukan berarti tak berusaha. Bapak kenapa tak berangkat haji tahun ini? Saya tak, terserah Allah aja Pak Ustaz. Tak bayar ONH, ONH pun tak saya stop. Oh, tak betul. Tak takdir dari Allah. Begitulah memahami. Kalau sudah di luar kuasa kita, maka balikkan kepada Allah. Tusabbihan, bertasbihlah. Salasah wa salasin, 33 kali. Tuhamidan, bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah. Tukabbiron, membaca takbir. Karena tasbih, tahmid, takbir ini kekuatan. Tasbih, tahmid, takbir ini kekayaan. Tasbih, tahmid, takbir ini kemakmuran. Rasul ingin mengajarkan, sebelum makmur dunia, makmurkan dulu akhirat. Masih ingat pahala tasbih? Ada riwayat yang mengatakan satu tasbih sepadan dengan satu pohon kurma di surga. Ada yang mengatakan memenuhi langit dan bumi. Maka ketika kamu sudah membaca tasbih, tahmid, dan takbir total 100 kali, itu jauh lebih bermanfaat. Maka Allah yang akan bantu kamu lewat kekuatan zikir kamu.